Pada prakteknya, meja makan pengusaha terlalu besar, piring dan cawan pengusaha terlalu dalam, remah-remah dan tetesan itu sulit jatuh dan menetes ke bawah. Teori ini dipandang sudah usuk. Beberapa orang masih saja membela teori menetes ke bawah. Mereka lugu dan tidak waspada. Sekarang kita harus mengatakan kita tidak boleh menjalankan kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil. Pendapat akhir fraksi tentang laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021 di Ruang Kelimutu DPRD NTT. Pada kesempatan tersebut, fraksi Gerindra menyoroti serta memberikan catatan terkait kinerja Pemprov yang tidak mencapai sasaran. Namun, fraksi Gerindra tetap memberikan apresiasi dan menerima laporan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi NTT. Untuk mengetahui catatan apa saja yang disorot fraksi Gerindra, simak selengkapnya di sini. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Gerindra dalam pemutusan pendapat akhir terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. 2. Pengantar Gubernur dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. 3. Pemandangan umum fraksi Gerindra terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. 4. Tanggapan Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi Gerindra DPRD NTT atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. 5. Laporan hasil pemeriksaan Komisi DPRD NTT terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. 6. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD NTT terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Setelah memperhatikan hal-hal tersebut, fraksi Gerindra menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Fraksi Gerindra menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan tanggapan Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. 2. Fraksi Gerindra menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang terbaik yang saat ini menjalankan roda pemerintahan, adalah produk generasi dari sebelumnya yang mendidik serta membesarkan kita dengan keadaan dan kondisi yang serba terbatas. Maka tanggung jawab kita saat ini adalah untuk mempersiapkan generasi berikut yang mampu melanjutkan pembangunan di tengah tantangan yang semakin kompleks. Tugas kita saat ini bukan hanya semata menghasilkan infrastruktur beda, tetapi lebih mendasar dari itu. Fraksi Gerindra tetap mengingatkan pemerintah tentang tanggung jawab untuk mencegah dan menangani stunting. 3. Fraksi Gerindra mengapresiasi keinginan baik dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencegah dan penanganan stunting dengan alokasi anggaran 2018-2020 sebesar 125 miliar lebih, yang dengan realisasi sebesar 116 miliar lebih atau 92,42%. Adapun fraksi memberi catatan bahwa dengan jumlah anggaran yang ada tidak kemudian menurunkan angka bayi penderita stunting. Fraksi Gerindra mencermati bahwa penurunan persentase penderita stunting pun tidak begitu bersinggungan dengan kenaikan anggaran 2018-2020. Dapat fraksi katakan peningkatan jumlah kelahiran populasi bahkan tahun 2019 saat anggaran kita meningkat 44 miliar lebih dari sebelumnya 20
miliar lebih pada tahun 2018, walaupun secara persentase stunting turun 5,4% dari tahun 2018, tapi angka penderita stunting justru bertambah hampir 10.000 bayi di tahun yang sama. Sementara di tahun 2020, saat anggaran teralokasi 1 miliar lebih dan persentase menurun 5,8%, tetapi angka penderita stunting hanya mengalami penurunan 518 bayi dari angka tahun sebelumnya sebesar 91.120 bayi. 4. Karena dalam tanggapan Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 tidak menanggapi pertanyaan dan atau pernyataan fraksi terkait kegiatan pemerintahan ibu dan bayi yang tidak efektif, tidak menghasilkan laporan apapun meski pemerintah provinsi melalui dinas PND telah mengeluarkan dana sebesar 3,4 miliar lebih untuk petugas pemantauan, maka sekali lagi fraksi mengingatkan hal ini untuk menjadi catatan serta perhatian serius. Akan lebih efektif apabila pemantauan dilakukan bekerjasama dengan BKKBN, yang apabila pemantauan dilakukan kerjasama dengan BKKBN yang sudah memiliki penyuluh KB terlatih di lapangan, agar kita tidak terkesan sementara membuang-buang anggaran di tengah tuan keterbatasan anggaran. 5. Fraksi Gerindra mendorong pemerintah perlu memperhatikan insentif honor THL garing TLL pada Dinas Peternakan Provinsi NTT dan pendamping TK SK pada Dinas Sosial Provinsi NTT agar dapat segera disesuaikan dengan upah minimum provinsi UMP yang berlaku. 6. Terkait pinjaman daerah, fraksi Gerindra kembali meminta agar pinjaman yang telah disetujui pada tahun 2020 dapat direalisasikan. Sedangkan untuk pinjaman tahap berikut, fraksi Gerindra akan mempelajari rekomendasi Komisi 3 DPRD NTT dan berbagai ketentuan yang berlaku serta melakukan analisa lebih mendalam terkait keuangan daerah. 7. Fraksi Gerindra menyampaikan keprihatinan terhadap pengembangan kerapu pada tahun 2020 yang tidak sesuai harapan. Dari keseluruhan modal sebesar 7,8 miliar lebih hanya berhasil dipanen sekitar 78,6 juta rupiah. Namun demikian tidak boleh lekas menyerah, petik pelajaran untuk pengembangan praktek-praktek terbaik. Terlepas dari berhasil tidaknya proyek ini, fraksi Gerindra ingin mengajak kita melihat landasan teori ekonomi trickle down effect. Teori ekonomi menetes ke bawah yang digunakan dalam proyek ini, di mana kongsi-kongsi pemerintah dan pengusaha diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan lapisan masyarakat di bawah ini. Pada prakteknya, meja makan pengusaha terlalu besar, piring dan cawan pengusaha terlalu dalam, remah-remah dan tetesan itu sulit jatuh dan menetes ke bawah. Teori ini dipandang sudah usuk. Beberapa orang masih saja membela teori menetes ke bawah. Mereka lugu dan tidak waspada. Sekarang kita harus mengatakan kita tidak boleh menjalankan kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil. Kutipan pernyataan Paus Prancis 23 November 2013. Sistem ekonomi menetes ke bawah meningkatkan kesenjangan pendapatan, ketidakadilan di hampir seluruh negara. Ketika yang kaya semakin kaya, kekayaan tidak menetes ke bawah. Kutipan Direktur INS Christine Lagarde 23 Juni 2015. Kita tidak bisa menjalankan kebijakan ekonomi yang gagal. Sudah waktunya teori menetes ke bawah dikubur dalam-dalam. Kutipan Hillary Kristen 7 Juni 2015. Gagalnya proyek pengembangan kerapu itu tidak mengurangi optimisme fraksi Gerindra bahwa NTT bangkit, NTT sejahtera dapat diwujudkan dengan mengelola pesisir dan perairan NTT yang luas dan kaya. Investor sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian NTT dan skema pembiayaan dapat dilakukan langsung melalui lembaga-lembaga pemberi pinjaman baik perbankan maupun non-perbankan. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi kemudahan perizinan agar investor dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan tersebut. Jika yang diragukan oleh pengusaha produsen adalah jaminan pembeli air atau maka pemerintah dapat memfasilitasi kemudahan bagi pihak pembeli air off-takers untuk melakukan kerjasama bisnis dengan pengusaha kerapu. Untuk melakukan kerjasama, sangat banyak pihak pembeli air atau off-taker yang berkeinginan memberi
membeli produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan NTT. Tugas pemerintah adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, serta adanya kemudahan kecepatan informasi-informasi bagi pihak-pihak yang mengembangkan kegiatan usaha di NTT. Karena itu, melihat perkembangan terakhir, uji coba pengembangan kerapu yang hasilnya tidak sesuai harapan dan dengan tetap melihat potensi yang besar untuk menghadirkan pengusaha dan off-takers atau pembeli air, fraksi Gerindra menyampaikan bahwa pengembangan kerapu tidak perlu dibiayai melalui skema pinjaman daerah. Pengembangan kerapu dilakukan melalui fasilitasi kemudahan informasi, perizinan, fasilitasi kerjasama dengan lembaga keuangan. 8. Fraksi Gerindra kembali mengangkat hal yang berulang kali diutarakan pada periode sebelumnya, yaitu tentang kemandirian benih. Tahun-tahun sebelumnya, fraksi Gerindra telah menyampaikan bahwa matahari adalah kekayaan Nusa Tenggara Timur. Sempat terbersih kegembiraan ketika gubernur dan wakil gubernur terpilih mengutarakan hal yang sama. Namun fraksi harus kembali mengangkat hal tersebut karena hal tentang kemandirian benih semakin dilupakan. Secara teori, dalam uji ke lapangan benih di NTT adalah benih terbaik. Jika pemerintah benar-benar serius melakukan lompatan untuk mensejahterakan petani, maka benih adalah jawabannya. Yang dibutuhkan oleh petani, khususnya petani penangkar benih, adalah legalitas terhadap benih yang diproduksi petani, agar petani tidak hanya dapat menggunakan benihnya, tapi juga menjual benih yang diproduksinya. Saat ini lisensi benih dipegang oleh pihak-pihak yang kaki dan tangannya tidak pernah menyentuh sawah dan ladang. Benih yang punya legalitas untuk dipasar di NTT berasal dari luar NTT yang belum tentu adaptif di NTT. Sayangnya kita belum benar-benar berpihak terhadap petani penangkar benih NTT, bahkan cenderung menghina kecerdasan kegiatan petani NTT dengan berbagai argumentasi seolah-olah petani NTT tidak mampu memproduksi benih sesuai standar-standar perbenihan. Itulah paradoks pertanian Indonesia atau paradoks pertanian NTT. Fraksi Gerindra ingin buka mata kita semua melihat bagaimana potensi benih dan peningkatan kesejahteraan petani. Sebagai contoh, jika sawah Jembai lagi keo seluas 8.000 hektar dan dibutuhkan 40 kg benih per hektar, maka sawah Jembai pada satu musim tanam saja membutuhkan 32.000 kg benih padi. Jika lisensi benih sesuai standar perbenihan dipegang oleh petani penangkar benih Jembai yang sebenarnya sudah mampu menghasilkan benih sesuai standar, maka dalam satu musim tanam saja petani penangkar benih Jembai bisa mendapatkan penghasilan sebesar hampir 1 miliar. Yang dibutuhkan adalah niat baik dan dukungan yang nyata dari pemerintah berupa legalitas terhadap benih yang mereka produksi sesuai dengan standar-standar perbenihan. 9. Memperhatikan laporan hasil pembahasan badan anggaran sehubungan dengan penyertaan modal pada PT Jam Kerida tahun 2017 sebesar 25 miliar, PT Bank NTT pada tahun 2020 sebesar 27 miliar lebih. Fraksi Gerindra mendorong pemerintah untuk segera mempersiapkan rancangan peraturan daerah. 10. Terkait PT Semen, fraksi Gerindra kembali mengingatkan pandangan akhir fraksi Gerindra terhadap laporan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, di mana dapat kami kutip kembali, langkah pemerintah untuk mengukur kembali luasan tanah provinsi NTT pada PT Semen Kupang harus diikuti dengan perhitungan kembali konversi nilai penerimaan modal daerah yang rasional berupa tanah. Ratusan hektar tanah provinsi pada PT Semen Kupang harus mendatangkan manfaat yang lebih terukur. Fraksi Gerindra telah menyampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwa jika PT Semen Kupang tidak lagi dapat berproduksi, lalu tanah provinsi yang luasnya ratusan hektar tak mendatangkan manfaat apa-apa, maka gagasan untuk mempilotkan PT Semen Kupang menjadi lebih masuk akal. Kemudian menghadirkan pihak ketiga lain untuk membangun kembali PT Semen Kupang dengan persentase penerimaan modal daerah yang lebih relevan. Dengan produksi yang dapat menjawab kebutuhan NTT adalah langkah yang lebih rasional seperti yang sering dikatakan oleh Gubernur NTT. NTT tidak bisa melangkah secara normatif. NTT membutuhkan loncatan-loncatan untuk mengejar ketertinggalan. 11. Fraksi Gerindra juga pada kesempatan ini
ingin memberi catatan tentang skema penyaluran bantuan stimulan perumahan dan biaya sehat pada Dinas PUPR untuk mendapat pencermatan kita bersama. Sidang paripurna yang terhormat, akhirnya fraksi Gerindra DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 untuk diterapkan sebagai peraturan daerah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua tertanda Gabriel Aka Beredina Esos, Sekretaris dan Juru Bicara Jan Peter J. Windy Esa, Stefanus Komedi yang ditandatangani. Terima kasih.